Salam Indonesia. Januari kembali menyapa. Bukan sekedar pergantian angka, tapi sebuah jeda. Jeda untuk menarik napas sebelum kita kembali berlari. Setiap tahun baru selalu datang dengan daftar harapan, target, dan resolusi. Namun jarang kita bertanya satu hal yang paling mendasar. Apakah arah kita masih sejalan dengan tanah tempat kita berpijak? Sebelum melangkah terlalu jauh, mari sejenak menoleh ke belakang. Bukan untuk terjebak di masa lalu, melainkan untuk membaca isyarat. Isyarat yang dititipkan alam, sejarah, dan zaman kepada kita. Indonesia bukan sekedar nama di atas peta. Ia adalah tanah tempat sujud, rahim yang memberi makan, dan rumah yang selalu menerima kita pulang, bahkan ketika kita sering lupa menjaganya. Di tahun 2026 ini, pertanyaannya sederhana namun menentukan. Apa yang ingin kita persembahkan untuk Ibu Pertiwi? Kita hidup di bumi yang bernapas. Ia bergerak, bergetar, dan sesekali mengingatkan kita akan batas. Getaran tanah, luapan air, dan kepulan asap gunung api bukan sekedar peristiwa alam. Ia adalah bahasa semesta. Dan seringkali kita terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Budaya kita mengenal falsafah Memayu Hayuning Bawono. Kewajiban manusia untuk menjaga keindahan, keseimbangan, dan keselamatan dunia. Namun hari ini kita kerap memandang alam hanya sebagai sumber daya, sumber keuntungan, sumber yang bisa terus diambil tanpa henti. Bencana lalu kita sebut datang tiba-tiba, padahal mungkin ia hanya datang setelah terlalu lama kita menutup mata. Ketika sungai diperlakukan sebagai tempat buangan, ketika hutan kehilangan akarnya, dan ketika tanah kehilangan penyangganya, alam tidak sedang marah, ia sedang jujur. Menjaga alam bukan soal idealisme. Ia adalah bentuk paling konkret dari menjaga nyawa kita sendiri. Tahun ini, mari ubah cara pandang. Berhenti menuntut hasil dan mulai merawat akar. Badai ekonomi global membuat langkah banyak orang terasa berat. Harga naik, peluang terasa sempit, dan masa depan kerap tampak buram. Namun bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Ia dibangun oleh tangan-tangan yang saling menguatkan. Gotong royong bukan sekedar istilah lama. Ia adalah sistem bertahan hidup yang telah terbukti lintas zaman. Di era digital dan algoritma, gotong royong tidak selalu berarti mengangkat beban bersama. Ia hadir dalam pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Memilih karya saudara sendiri, menghargai usaha tetangga, tidak mematikan yang kecil demi keuntungan sesaat. Rezeki bukan selalu soal angka. Ia tentang keberkahan yang berputar, bukan berhenti di satu meja. Ketika ekonomi tumbuh dari bawah, akar bangsa menjadi kuat, dan badai sebesar apapun tak mudah merobohkannya. Kemajuan bangsa sering diukur dari jalan yang mulus dan gedung yang menjulang. Namun ada satu ukuran yang sering kita abaikan. Cara kita memperlakukan sesama. Budaya kita mengenal tepa selira, tenggang rasa, kesadaran bahwa hidup kita berdampingan, bukan berlomba saling mendahului. Ketertiban sejati tidak lahir dari rasa takut pada aturan. Ia tumbuh dari adab.
menahan diri untuk tidak menyerobot antrean, menjaga lisan terutama di ruang digital, menaruh sampah pada tempatnya meski tak ada yang mengawasi. Hal-hal kecil ini bukan sepele. Ia adalah fondasi peradaban. Ketika ada beruntuh, hukum akan bekerja lebih keras. Namun bangsa yang dewasa tidak bergantung pada pengawasan, melainkan pada kesadaran. Mari kita rawat martabat itu mulai dari diri sendiri. Fajar 2026 telah menyingsing. Tahun ini adalah lembaran yang masih kosong. Mari kita tuliskan narasi tentang keberanian untuk sadar, kerendahan hati untuk merawat, dan cinta yang lebih dewasa pada budaya kita sendiri. Jadilah manusia Indonesia yang seutuhnya, yang akarnya menghujam kuat ke bumi pertiwi. Namun, dahan pemikirannya menjangkau langit masa depan. Mencintai Indonesia bukan slogan, ia adalah pilihan harian. Selamat melangkah di tahun yang baru.